Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih lanjutkan akhlak tentang ifsya'us sir, mempublikasikan rahasia ya, atau membocorkan rahasia. Atharu ifsya'us sir, akibat membocorkan rahasia. Ada, banyak ini, ada 10. Ifsya'us sir khiyanatun lil amanah wa naqtul lil ahdi. Membocorkan rahasia adalah bentuk khianat kepada amanah, berkhianat terhadap amanat, dan melanggar janji. Yang kedua, ifsya'us sir dalilun ala lu'mit tab'i wa fasadil muru'ah. Membocorkan rahasia merupakan dalil atas tercelanya tabiat buruk ya, atau merupakan tabiat yang tercela dan rusaknya muru'ah, rusaknya kehormatan, gengsi. Yang ketiga, ifsya'us sir dalilun ala qillati sabri wa dhiqis sadri. Membocorkan rahasia merupakan dalil kurang sabar dan sempitnya dada. Jadi ini perilaku orang yang kurang sabar. Ya memang menyimpan rahasia itu berat sih ya. Jadi kadang-kadang nggak terasa meluncur begitu saja. Yang keempat, ifsya'us sir khasatan indal ghadab yaqibun nadba wal hasrata fi nafsi sahibihi. Membocorkan rahasia khususnya ketika marah itu akan berakibat penyesalan dan kerugian pada diri penuturnya, pada pelakunya. Dia akan menyesal ya, karena rahasia yang seharusnya dijaga dibocorkan, sehingga dengan kebocoran itu dimanfaatkan oleh pendengarnya. Yang kelima, ifsya'ul asrar ikhlalul bil muru'ah wa ifsadis sidaqah wa mid'atu ditanafur. Membocorkan rahasia ya, itu merusak sikap muru'ah, kewibawaan, serta merusak kepercayaan. Jadi orang nggak percaya lagi kalau seseorang tahu teman yang membocorkan itu ya tidak bisa dipercaya. Pasti lama-lama dijauhi, jangan bilang di depan dia. Yang keenam, ifsya'ul rajul sirra mar'atahu wa isyar mar'a sirra jauziha yaj'alu kullan minhuma bima thabati syaitan wa yukhilu bi fadilatil haya. Seorang suami yang membocorkan rahasia istrinya, begitupun sebaliknya, itu menjadikan mereka setan, serta mengurangi keutamaan sikap malu. Ya, jadi wibawanya hancur karena pasangannya itu dibeberkan, dibocorkan ke orang lain. Kita harus jaga baik-baik kewibawaan istri kita, begitu juga istri kita harus pandai menyimpan rahasia suaminya, terutama tentang pergaulan suami istri.
Yang ketujuh, ifsya'u sir min fuduli kalam alladhi yu'abu alaihi sahibuhu. Membocorkan rahasia itu fudul kalam katanya. Omongan yang kelebihan, nggak ada gunanya. Ya, jadi kita dalam berbuat dan bertindak serta mengucapkan kata-kata itu harus ditimbang-timbang manfaatnya apa gitu. Yang yang kedelapan, ifsya'u sir yafqidu thiqah bainal ikhwan. Membocorkan rahasia menyebabkan kehilangan kepercayaan sesama teman. Yaitu nanti temannya akan satu demi satu menghindari kita, ya, karena bicara sama dia hati-hati itu kan. Yang kesembilan, fi idzati sir ma yajribul ar wal fatiha lil mufshi indama yu'rafu dzalika man istauda'ahu hadza sirra. Membocorkan rahasia ini menyebabkan, ya, orang yang punya rahasia jadi malu, ya, terutama untuk orang yang tidak tahu jadi tahu. Jadi dia otomatis kewibawaannya semakin berkurang dan malu itu, ya, karena dibocorkan. Yang ke-10, ifsya'u sir khasatan ma yata'alaqu bil mayyit yuridu sahibahu li'adzabillah. Membuka rahasia khususnya yang berkaitan dengan mayit. Kalau Anda bertugas memandikan mayit, ada sesuatu yang Anda lihat, itu juga rahasia yang nggak normal lah singkatnya. Ya, ada sesuatu yang nggak normal yang ada pada mayit, lalu dibocorkan, itu juga rahasia. Nah, itu yuridu sahibahu li'adzabillah, akan menyebabkan tambahan azab Allah kepada pelakunya. Sekarang bentuk membocorkan rahasia yang tercela. Jadi ada yang tercela, ada yang terpuji. Sekarang yang tercela dulu. Ifsya'u asrarul muslim. Membuka rahasia kaum muslimin. Laqad nahal syari al-karim an ifsyai asrar muslimin wa amara bisatriha wa kitmaniha lima fi dzalika min hifdzil li'aradihim. Syari, Allah Subhanahu wa taala melarang membocorkan rahasia kaum muslimin serta menyuruh menyimpannya, menutupinya. Karena dengan menutupi itu menjaga a'rad. Ya, a'rad itu apa? Kehormatan. Ini terdapat dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yuhibbun, sesungguhnya orang yang demen antashi al-fahishat, ya, merajalela. Orang yang suka berita tentang yang buruk itu tersiar, fil ladzina amanu, tentang orang-orang yang beriman. Jadi orang yang suka, ya, berita buruk kaum muslimin tersiar, lahum adzabun alim, mereka akan mendapat azab yang pedih, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, Anda tidak tahu. Ya, akibat dari suka menyiar-nyiarkan itu. Saya kira ini sudah menjadi penyakit hampir semua orang. Ya, apalagi dengan ada fasilitas medsos. Ya, apapun yang terjadi tersiar. Sehingga ada di medsos itu, bagaimana menurut Anda, katanya. Ini ada tokoh kita yang baru meninggal, yang tinggal di Bogor. Bagaimana menurut Anda? Dia suka mengkafirkan, dia suka membid'ahkan, dia suka macam-macam. Saya tutup saja kata-kata itu. Jangan pernah menyiar-nyiarkan
hal-hal yang buruk terhadap orang yang sudah meninggal. Sikap terbaik kita, terlepas dia itu jelek atau baik, apalagi baik, jelek sekalipun, bukan hak kita untuk menilai. Sampai-sampai dia kira-kira masuk surga atau neraka itu. Sampai begitu pertanyaan. Itu bukan hak kita, sejelek apapun. Kita tidak boleh menilai seburuk itu kan. Karena yang lebih baik adalah ya memperbaiki sikap kita sendirilah, ngapain ngeladenin orang. Terlepas kita setuju atau tidak ya terhadap sikap orang, itu bukan ranah kita untuk menilai seseorang itu masuk surga atau neraka. Ya biarin aja, kalau dia jelek jangan kita tiru, kalau bagus kita lanjutin, gitu aja. Nah, itu dengan begitu percakapan pun terhenti. Jadi tadinya suka begini, suka begitu, ditampilkan videonya. Ya Allah. Jadi nggak boleh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, al muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara muslim. Ya. La yadzlimu, tidak boleh menzaliminya. Wala yuslimu, tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Menyerahkan kepada musuh nggak boleh. Wa man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, kana Allah fi hajati, maka Allah akan memperhatikan keperluannya. Jadi kalau kita menolong ya sesama kita, memenuhi kepentingannya, maka insya Allah perbuatan menolong itu akan dibalas oleh Allah, kita tertolong. Ya, tidak saja langsung pada kita, tapi boleh jadi anak dan istri kita. Ketika menghadapi kesulitan, tahu-tahu ada penolongnya. Nah itulah Allah. Allah yang berbuat seperti itu. Waman farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang melonggarkan satu kesulitan muslim, farrajallahu anhu kurbatan min qurabati yaumil qiyamah, maka Allah akan membebaskan satu kesulitan di hari kiamat. Kalau satu kesulitan kita lakukan, kesulitan sesama muslim, maka kelak Allah akan membebaskan satu kesulitan di akhirat. Sehingga kita bisa berhitung semakin banyak kesulitan orang yang kita bantu longgarkan, maka begitu juga Allah akan banyak melonggarkan kesulitan kita di hari kiamat. Waman satara musliman, barang siapa ya yang menyembunyikan, menutupi aib muslim, satara Allah, maka Allah akan menutupinya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya, ini jadi peluang-peluang kita ini. Yang kedua, jadi pertama ini bentuk-bentuk menyiarkan, membocorkan rahasia yang tercela ya. Yang pertama itu sesama muslim. Yang kedua, ifsya'u asrari daulah, membocorkan rahasia negara. Idza kana ifsya'u asrar afrad madmuman, kalau membocorkan rahasia orang demi orang, orang seorang itu terlarang, tercela, maka fa ifsya'u asrar daulah asyaddu dzamman. Membocorkan rahasia negara itu lebih besar dosanya. Kita punya nggak rahasia negara? Ya bukan pejabat mah nggak tahu. Ya kan? Tapi kalau yang sudah disampaikan di antara kantor berita nasional, itu berarti sudah boleh. Kalau yang pejabat biasanya kan menyimpan rahasia apa sebenarnya yang terjadi ya. Wa adzamu jurman, dan lebih besar jurman kejahatannya. Wa yataratab alaihi minal mafasid asyayul katsir alladzi yuza'zi amnal balad, dan akan berakibat kerusakan-kerusakan ya yang menghebohkan negeri. Kalau itu isu nasional ya.
wastiqrariha dan ketenangannya, wa yumkin a'da'ah minha serta memungkinkan musuhnya untuk menambah kekuatan. Kalau dia tahu sudah lemah, ada titik lemah, itu di situ pasti musuhnya bergerak. Yang ketiga, ifsya'ul asral zauziyah, menyiarkan atau membocorkan rahasia suami istri. Laqad ja'ala subhanahu wa ta'ala likulli minaz zaujaini huquqan wa wajibat. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban. Wa min hadhil huquq hifdzul asral az-zauziyah. Salah satu hak pasangan berarti menjadi kewajiban pasangannya adalah menjaga rahasia. Fakullun minaz zaujain aminun asrar akhir. Maka setiap dari pasangan suami istri itu menjadi amin, menjadi orang yang aman. Ya, diamanahi untuk menjaga, menutup rapat-rapat rahasia pasangannya. Maka Anda lihat kan, dikabarkan seseorang karena dia public figure, mau tidak mau berita tentang perceraiannya disiarkan. Tapi ketika ditanya, apa sih kekurangan pasangan Anda? Kami sepakat untuk tidak menyampaikannya. Ayo gitu. Ya, itu satu kata-kata yang bagus sekali. Nggak ada yang kurang dari dia. Cuma kami tidak bisa melanjutkan. Gitu. Itu bagus. Ya, itu banyak orang yang begitu juga. Yajibu alaihi hifdzuha wa adamu ifsyaiha. Wajib baginya untuk memelihara dan tidak membocorkannya. Wa min adzami hadhihi asrar wa asyadiya asrar, yang lebih besar rahasia dari rumah tangga adalah asrarul jima. Rahasia tentang persetubuhan. Wa ma yajri baina zawjaini fil firas, dan apa yang terjadi di ranjang. Nah, ya, jadi rahasia itu jangan disiarkan. Waqat wasafan Nabi az-zauja awi zauja az-zauja awi zauja allati yunshiru asra al-zauziyah bi anau syaitan. Nabi mengatakan, menjuluki ya, suami atau istri yang menyiarkan rahasia kerumah tanggaan menjuluki setan. Nabi mengatakan orang seperti itu setan. Dari Abi Hurairah diriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat Rasulullah bersabda, ma hal minkum rajulun ata ahlahu fa aghlaqallahu alaihi babu. Adakah di antara kalian seseorang yang mendatangi istrinya lalu dia menutup pintunya, wa alqa alaihi satrahu, dan dia menyampaikan unek-uneknya pasangannya itu ya, wastatara bisatrila, dan dia tetap ya menyimpan rahasia. Ada enggak? Qalu na'am, ya. Gitu kan? Qala tsumma yajlisu ba'da dzalik. Kemudian Rasulullah saat itu berkata, lalu beliau duduk, fayaqulu ma fa'altu kadza. Qalu na'am, ya benar. Tsumma yajlisu ba'da dzalika, kemudian suami itu duduk, lalu dia berkata, aku melakukan ini, fasakatu. Lalu mereka pun diam. Summa aqbala ala nisa. Lalu Nabi menghadap perempuan. Ya, mungkin jamaahnya ada laki, ada perempuan. Hal minkum man tuhaddits fasakatna. Adakah di antara kalian yang bicara lalu diam? Fajitu Qatada, fajitu qatatan Qu'ab ala ihda rukbataiha wa tatawalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaraha wa yasma kalamaha. Faqalat, ya Rasulullah, innahum la yuhadditsun wa innahum la yuhadditsna. Nah, ternyata setelah Rasulullah tanya, kami semua begitu ya Rasulullah. Menceritakan, yang laki-laki cerita, yang perempuan juga cerita. Faqal hal tadruna ma misla dzalik. Tahukah kalian apa itu yang dicontohkan, maksudnya yang diumpamakan dengan orang seperti itu siapa?
Innama mithlu dzalika mithlu syaitanah. Laqitu syaitanan fisikati faqada hajatahu wan nasu yanzuru ilaihi. Itu setara dengan setan, setan perempuan dan setan laki-laki bertemu di suatu tempat, ya, lalu dia bergaul sementara orang melihatnya. Itu diumpamakan seperti itu katanya. Ya, jadi dalam sebuah majlis Rasulullah bertanya, adakah di antara kalian yang bergaul dengan pasangannya, kemudian dia tidak cerita, tidak pernah membeberkan apa yang terjadi hubungan mereka itu. Rata-rata sahabat mengatakan cerita, yang laki-laki ya cerita, yang perempuan cerita. Maka Rasulullah mengatakan perumpamaan orang seperti itu sama dengan setan. Setan betina bertemu dengan setan jantan, lalu mereka bergaul, ditonton banyak orang. Itu sama dengan begitu, perumpamaannya. Jadi kalau kita menceritakan pergaulan kita dengan istri, itu sama dengan kita memberikan bayangan, gitu, imajinasi pada orang lain, ya, tentang adegan persetubuhan. Sama dengan setan, katanya. Bal bayana anna mufshi sirra zauzihi min asyarin nas manjilatan. Bahkan Rasulullah mengatakan orang yang membocorkan rahasia istrinya atau rahasia suaminya adalah seburuk-buruk manusia di hari kiamat. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Inna min asyarin nas indallah manjilatan yaumil qiyamah." Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah tempatnya, paling buruk tempatnya di sisi Allah di hari kiamat, ar-rajul, seseorang yufdi ilal mar'ah, yang menggauli istri, wa tufdi ilaihi, begitupun istri menggaulinya, summa yunshiru siraha, kemudian dia menyiarkan rahasianya. Ya, jadi tidak boleh itu. Qala Safarini, berkata Imam Safarini, yakrah li kulli min zaujin at-tahadduts bima sara bainahuma walau lidarratiha. Makruh bagi pasangan, bagi masing-masing dari pasangan suami istri membicarakan apa yang ada pada mereka, walaupun terhadap darahnya. Darah itu apa? Pada madunya, pada madunya. Contohnya istrinya dua, ya, dia menceritakan istri pertama, adegan dia dengan istri pertama kepada istri kedua, itu tidak boleh. Padahal itu kan masih lingkungan sendiri kan, masih suami istri juga, tapi beda pasangan saya sudah tidak boleh, apalagi ke orang lain. Wa kadzalika faqulu minaz zaujani mutalabun bihifdzi baqil asrar al-ukhra allati taqau fil hayati zaujiyah. Begitupun suami istri dituntut untuk menjaga rahasia di antara mereka selain dari adegan persetubuhan. Ya, jadi rahasia istri kalau untuk kita atau istri menjaga rahasia kita itu wajib dilakukan walaupun bukan tentang hubungan suami istri. Yang lebih parah tentang hubungan suami istri, gitu maksudnya. Bal hatta ba'dal firaq bitalaqin aw ghairi. Bahkan setelah firaq, setelah berpisah, kalau nasibnya kurang beruntung berakhir dengan perpisahan sekalipun, tidak boleh menceritakan aibnya. La yambaghi la ifsya'u makana bainahu wa baina zawji min asratin khasatin la yambaghi itla'ul ghair 'alaiha. Yang kira-kira orang lain tidak boleh tahu. Ya kalau berita tentang dia kerja di mana sih nggak ada masalah. Kerjanya di mana? Di Asahi, di Chandra Asri, itu bukan rahasia itu. Orang pun sudah tahu. Yurwa an ba'di salihin ana arada talaq imra'atin faqila lahum alladhi yuribuka fiha. Diriwayatkan ada sebagian orang saleh ingin mencerai istrinya. Lalu orang bertanya,
Apa gerangan yang membuat Anda kurang percaya pada pasangan? Apa sih penyebabnya Anda cerai gitu, kurang lebih. Faqal aqil la yahtika sitra maratihi. Lalu dia menjawab, orang yang berakal tidak akan buka rahasia. Orang itu yang ditanya tuh ngomong begitu. Ini rahasia, singkatnya. Orang yang berakal tidak akan membuka rahasia istrinya. Fala matalaqaha qila lahu lima talaqtaha. Setelah dicerai, kembali orang itu bertanya, apa penyebabnya Anda bercerai? Mali walimraati walamraati ghairi. Tidak ada. Dia mengatakan. Jadi dia tetap menyimpan rahasia. Mali dan tidak ada. Walimraati ghairi. Dan begitu pada istri saya juga tidak ada penyebab. Ya, jadi saking primpennya menyimpan rahasia. Tapi kita makanya nggak bisa ya. Kita kayaknya nggak bisa. Kalau udah benci itu, waduh, semua orang diceritain. Kalau udah suka begitu juga. Jadi kita itu lebih mengedepankan bukan kebenaran atau kebatilan, tapi suka atau tidak suka. Ya nanti akan diberitakan rahasia guru, rahasia ahli dakwah itu lebih gawat lagi kalau sampai diceritain. Yang keempat, ifsya'u wa ilal dzunub allati yartaqibuha. Menyiarkan atau membocorkan rahasia dosa yang sudah dia lakukan. Berarti kan diri sendiri tuh, kesalahan dirinya, ya, dosa dirinya. Nah, bagaimana? Membuka rahasia dirinya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan. Setiap dosa umatku dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang yang menjaharkan. Ya, membuka tuh, dosa dirinya. Jadi menceritakan dosa dirinya. Wa inna mina mujahara, salah satu bentuk mujahara, ayya'mala rajul bilail, dia melakukan sesuatu di malam hari, tsumma yusbihu waqad satarahallah, paginya Allah menutupi, nggak ada yang tahu. Ya, jadi dia mengerjakan dosa itu malam sampai pagi, tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah dan dirinya. Pagi harinya dia mengatakan, ya fulan, saudara, amil tu bariha kada wa kada. Semalam saya melakukan begini dan begitu. Ceritain sama dia. Ya, menceritakan dirinya. Waqad bata yasurabau, pada dari malam sampai pagi orang nggak ada yang tahu. Itu sudah disutrah, ya, artinya ditutupi oleh Allah. Wa yusbiru yakshifu satrallah, tapi dia sendiri yang membuka pagi hari. Nah ini juga bagian dari dosa besar. Bahkan aib dirinya nggak boleh diceritain. Ya, aib dirinya, kecuali aib yang berubah menjadi apa istilahnya tobat yang bisa mensupport ya, meningkatkan keimanan. Nah, itu baru boleh. Sekarang bentuk-bentuk contoh-contoh sikap bocorkan rahasia. Yang terpuji sekarang. Ada syahada indal qadi. Menyampaikan kesaksian di depan qadi, di depan pengadilan. Kesaksian itu kan biasanya kan ya yang dia saksikan kan. Kadang-kadang kesaksian itu membuat orang yang disaksikan itu turun. Semakin ketahuan kelakuannya kan, karena ada saksi. Wa syahada fi haqqi dzatiha inna ikhbaru syai' asiri alladzi yakhfa 'anil qadi. Kesaksian ya hakikatnya adalah menceritakan sesuatu yang sifatnya rahasia yang belum diketahui oleh hakim. Dia lagi diadili. Wal muradu min adai syahada idhar asrar. Tentu saja kesaksian itu membuka rahasia. Li isbatil haq untuk, nah, tapi dalam rangka terapi untuk menetapkan siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, contohnya pembunuhan, dia melihat kan,
Dia melihat pembunuhan, baik sengaja atau tidak sengaja. Begitu dia ngelihat memergoki lagi membunuh, dia ngumpet, dia lihat. Nah, ini kan saksi. Nah, itu yang saksi yang memberatkan kan? Boleh nggak kita berbuat begitu? Nah, ini fi majlis qada wa qad nahal haq an kitmani syahada. Padahal Allah melarang untuk menyembunyikan kesaksian. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya membeberkan rahasia tidak boleh, tapi di ayat yang lain Allah melarang kita menyembunyikan kesaksian. Di sisi lain nggak boleh, sini dilarang. Nah, karena berarti itu dicabut. Yang tadi itu dicabut, membeberkan rahasia dicabut berarti demi keadilan. Ya, apalagi kita tahu orang tersebut tidak bersalah, dituduh bersalah. Nah, dengan kesaksian kita, dia mendapat keringanan atau bahkan bisa tidak dihukum karena ada kesaksian kita. Kita diam saja. Nah, itu perbuatan yang terlarang. Tidak boleh. Itu terpuji. Padahal membocorkan rahasia kan? Apalagi ya kalau rahasianya bukan rahasia kecil, rahasia orang yang berwibawa. Wah, itu pasti kan dia ya dongkol kan? Dia dongkol. Apalagi memang melakukannya secara berjemaah. Contohnya korupsi berjemaah. Dibawa ke pengadilan. Nggak ada. Semuanya tutup mulut. Ya kan? Sebab yang disaksikan ini orang besar. Bukan orang sembarangan. Makanya ada apa itu? LPSK ya. Lembaga apa? Saksi, perlindungan terhadap saksi. Karena saksi ini kadang-kadang keselamatan juga terancam. Teroknya begitu tuh. Nah, Allah menyampaikan ini dalam surat 283. Wala taktumus syahadah, janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan, maka dia orang yang berdosa hatinya. Jadi hatinya tidak akan tenang. Dia tahu bahwa orang itu nggak bersalah. Ya, dia melihat dengan mata kepalanya nggak bersalah, dituduh bersalah. Tapi dia nggak mau menjadi saksi. Akhirnya diputuskanlah orang yang nggak bersalah itu menjadi bersalah. Maka orang ini akan terbayang-bayang terus. Itu makanya dosa hatinya. Hatinya tidak akan tenang. Kebayang-bayang terus, ya Allah. Aduh, kepremen ya kita. Selalu begitu. Ya, akan terbawa terus sepanjang hidupnya. Perasaan berdosa. Ya, itu ya. Ini Allah menyatakan benar ini. Athimun qalbu. Maka hatinya akan cedera. Hatinya akan luka. Hatinya akan dosa. Wa kadzalika la takunu syahada ila bil ikhbari qati'. Begitupun kita tidak boleh menyatakan kesaksian kecuali fakta. Jangan jere mah. Ya, padahal belum tentu begitu diperiksa enggak ngatanya. Kita yang malah dihukum saksi. Yang tadinya saksi malah menjadi pesakitan. Wal ikhbaru la yakunu qati'an illa bil ikhbari tafsili. Suatu berita tidak dianggap faktual sebelum dia bisa menceritakan secara rinci. Secara rinci. Kama huwa halu fi syahada ala zina. Seperti saksi zina. Ada orang melaporkan si fulan zina. Lalu si hakimnya mengatakan dia ngambil itu apa itu wadah buat celak tuh nggak? Wadah buat celak mata ini kan ada tuh, yang kecil begini, celak diambil. Kodinya ngomong gini, kamu melihat begini, neranginnya sampai begitu. Tahu nggak yang buat ini loh? Iya, kan ada tuh yang dulu pakai perunggu apa itu. Udah jarang orang pakai sih. Biasanya buat celak. Sini, tuh. Kamu melihat begini, dicontohkan itu.
Enggak ngelihat. Apa yang kamu lihat? Saya hanya melihat dua orang itu di satu ruangan. Maka dia yang dihukum. Tuh. Jadi kalau orang menyampaikan berita tidak sesuai dengan fakta, sama dengan 80% melakukannya. Jadi kalau zina 100, pelapor zina tidak terbukti 80 jilid. 80 pecut. Kalau pelakunya 100. Ya, itu hukumannya begitu. La budda min dzikril makan. Jadi kalau kita menyaksikan dia harus sebut tempatnya di mana. Zaman, waktunya. Ya, jadi kalau dia kamera, sekarang ada kamera khusus kita download ya, yang masang waktu. Masang waktu kalau kita kerjasama dengan kantor berita, baik itu Twitter, Facebook, kita sering ya kita menjadi wartawan amatir lah. Pokoknya ada apa aja kita potret, berita penting gitu ya, kita potret. Di situ ada waktunya, ada timingnya. Nah itu harus dipilih yang begitu. Berarti kameranya harus canggih, ya. Serta ini daya simpannya harus banyak. Jadi kalau kita tipe orang yang senang begitu, mengabadikan peristiwa, ya boleh jadi peristiwa eksklusif, yang orang lain nggak tahu, kita tahu, pas dengan jamnya. Nah itu. Wa dzikril fa'il wal kaifiyah, dan teknisnya bagaimana? Detik demi detik. Serta disebut siapa pelakunya, siapa korbannya. Wa ma ila dzalika hatta tatawafara minasyurut al-muqarrara fi hadis zina. Kadang-kadang begini. Di belakang truk ada tulisan begini, atau angkutan barang ya. Kalau sopir ugal-ugalan, laporkan, dia kasih tahu nomornya. 08 sekian. Kebetulan mobil itu di depan kita. Sana zigzag begini. Woi, kurang ajar. Kita maju, dia ngalangin. Dia nutup. Ada tulisan begini, kita adukan. Jamnya jam berapa, potret di sekitarnya di mana letaknya. Kalau perlu pelakunya, nah kita sesudah itu kita buntutin depannya, kita foto. Nah, ini jadi jelas laporannya ke sana. Akan ditindaklanjutin. Ya, kalau dia udah pasang begitu. Terutama mobil-mobil angkutan jauh ya. Siapa tahu supirnya itu dalam kondisi sakau. Karena menurut laporan pihak lalu lintas, polisi, kebanyakan orang kecelakaan itu karena itu tadi. Ngantuk yang luar biasa, lalu dia minum. Supaya melek sih, tapi alih-alih melek malah ngelihat mobil satu jadi kayak dua gitu kan. Jadi begitu, itu menyebabkan kecelakaan. Wa ma ila dzalika hatta tawafara fi syurut muqarrara, sampai segala yang menjadi syarat dan ketentuan pelaporan itu harus lengkap terpenuhi. Kalau saksi zina itu harus 4 laki-laki. Kan mustahil kan? Kecil kemungkinannya. Ya itu makanya jangan dilaporin. Jadi sesungguhnya dalam ajaran Islam, kalau saya boleh katakan, hampir seluruh hukuman kejahatan itu sulit ditegakkan. Sulit ditegakkan, kecuali pembunuhan. Kan pembunuhan tidak sengaja juga ada kan. Jarang ada orang membunuh sengaja. Kecuali memang dia sudah nekat ya. Nah itu baru memang patut dihukum. Mencuri, kalau kita dapati pencuri, maka tindakan pertama adalah memaafkan, bukan melaporkan. Tindakan pertama yang kita lakukan adalah memaafkan pencurian itu. Sebab akibat dari pencurian apa? Potong tangan. Jadi yang benar kita maafkan. Tapi kalau dia dimaafkan, nyuri lagi, ya, kita tentu agak sedikit menutup pintu maaf, rada dikerengi lah gitu.
Wis aja maning-maningnya. Iya, anu ngendem ape. Ketiga kalinya nyuri lagi, hati kita tertutup. Biasanya dilaporin. Nah itu. Yang kedua, langsung aparat memergokinya. Aparat langsung pas lagi patroli, melihat dia lagi mencuri. Nah ini, kita tidak boleh ikut campur. Memaafkan, tidak boleh. Kalau aparat sudah turun. Tapi kalau aparat belum ada, ya kita diminta untuk memaafkan. Tuh, ya, itu dalam hukuman Islam begitu. Yang kedua, tadi itu ya, jadi kesaksian di depan pengadilan. Maka menyampaikan rahasia itu menjadi keharusan. Terpuji malah. Yang kedua, ifsya asrar idza adat ila maslahatil amma. Menyampaikan atau membocorkan rahasia apabila rahasia itu membawa maslahat untuk orang banyak. Yuhmadu ifsya'u sirri idza kana fi ifsya'i maslahatun aw faidatun ya'udu naf'uha 'alal Islam wal muslimin. Membocorkan rahasia ya yang menyangkut orang banyak jika membawa maslahat maka terpuji, tindakan terpuji ya. Jadi membocorkan rahasia itu terpuji jika dibocorkan khalayak ramai akan mendapat maslahat. Apa tuh bendanya? Rahasia apa itu? Waqad akhbarana Allah an kisati mu'min ali Fir'aun alladhi afsha khabara Fir'aun wa qaumahu ila Musa hina makanu yas'auna liqatli. Fa afsha dzalika sirra li Musa wa kana fi dzalika najatin minal qatli biiznillah. Allah menyampaikan tentang kisah keluarga Fir'aun yang beriman, yang saking takutnya ya terhadap kekejaman Fir'aun, mereka pun merahasiakan keimanannya. Tuh ya. Fa'afsha dzalika sirra li Musa. Tapi dia membuka rahasia itu kepada Nabi Musa. Jadi saking takutnya kepada Fir'aun, dia sampai nggak bercerita, tapi kepada Nabi Musa cerita. Karena untuk beriman kan harus bersyahadat. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah waktu itu kan. Harus bersyahadat pada Rasul. Kalau dia simpen terus bagaimana? Nah, wa kana fi dzalika najatun lahu min al-qatl bi idznillah. Sehingga dia terhindar dari kematian. Wajah, nah ini surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 20. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin. Datang seorang laki-laki dari pedalaman kota. Dia berlari menjumpai Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, petinggi-petinggi Fir'aun sudah sepakat untuk membunuhmu. Nah, jadi rupanya Nabi Musa, tentang Nabi Musa. Ya, jadi orang ini mengaku, saya ini orang beriman. Insya Allah gitu. Ya, orang ini selama ini di hadapan Nabi Musa tidak menampakkan sebagai orang beriman. Tapi setelah dia mendengar keselamatan Nabi Musa terancam, akan dibunuh, dia datang kepada Nabi Musa, lalu menuturkan dia orang beriman. Saya beritahu, sekarang orang-orang sedang mencarimu untuk membunuhmu. Cepat pergi. Nah, surat ini, 28 ayat 20. Fakhruj, keluarlah. Inni laka minan nasihin. Aku seorang pemberi nasihat. Jadi rupanya ada juga dari keluarga Fir'aun yang Muslim. Bahkan Nabi Musa pun nggak tahu. Tapi setelah keberadaan Nabi Musa ini genting, nyawanya terancam, akhirnya dia berupaya menyelamatkan Nabi Musa dengan menyatakan diri sebagai orang mukmin. Tuh ya. Wa hadza ra'isul munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitupun terjadi pada
raja ya, kepala pimpinan orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dalam surat Al-Munafiqun, surat ke-63 ya, ayat 8. La irja'na ilal Madinah, kalau kita kembali ke Madinah, la yakhrujunnal a'azzu minhal adzal, maka yang mulia akan menjadi hina. La yukhrijanna, yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Kata Abdullah bin Salul, kalau kita masuk ke Madinah, kita akan diusir. Wa sami'a dzalika Zaid bin Arqam. Pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan hal itu, didengar oleh Zaid bin Arqam. Lalu Zaid bin Arqam menuturkan kepada Rasulullah, bima qalahu Ibnu Salul, apa yang dikatakan oleh Ibnu Salul. Nah itu. Kondisi-kondisi yang dibolehkan kita membocorkan rahasia. Kondisi apa yang membolehkan kita membocorkan rahasia? La yajuzu ifsya'u sir wajib kitmanahu ila fi ahwal mahdudatin. Berikut kondisi-kondisi yang boleh kita membuka rahasia. Pertama, ingkidul halatin kitmanisir. Rahasianya sudah selesai. Jadi rahasia yang sudah tidak perlu dirahasiakan lagi. Ya, jadi sudah bukan merupakan rahasia. Jadi berarti boleh disampaikan secara umum, ya kan? Seperti rahasia, ya, bahwa kita sudah tidak layak lagi jihad dengan angkat senjata. Sebab orientasinya nggak jelas. Jadi kata-kata jihad untuk orang Indonesia, dari orang Indonesia harus berubah menjadi jihad ilmu. Karena senjata itu nggak jelas. Siapa musuhnya, siapa pelakunya. Siapa lawan, siapa kawan. Tuh. Sebab jihad itu harus hitam putih. Siapa yang hitam, siapa yang putih. Seperti catur. Kalau nggak jelas siapa kawan, siapa lawan, namanya abu-abu, bagaimana mau perang? Nanti malah teman sendiri yang kena. Ya, nggak jelas, orientasinya nggak jelas. Maka itu, pendapat kita tentang jihad itu memang akan berlaku sampai hari kiamat, tapi ada wayahnya. Jadi tidak boleh umat Islam dijadikan musuh. Padahal nggak jelas kapan musuhannya. Jadi kita harus stop mengatakan itu. Ya, yang kedua mautu sahibisir bisyarti ala yauda alai bidarar. Yang kedua, yang punya rahasia meninggal. Seperti Rasulullah kan pernah cerita rahasia kan kepada siapa itu? Orang sahabat-sahabat tertentu. Bolehkah aku ceritakan? Jangan, katanya. Jadi Rasulullah pernah menyampaikan sesungguhnya orang masuk atau tidaknya ke surga itu karena keutamaan Allah, anugerah. Bukan karena amal. Dengan terheran-heran, sahabat ini bertanya, boleh nggak saya ceritain? Jangan. Kalau kau ceritakan nanti orang akan cenderung berpegang pada keyakinan, nggak beramal nantinya. Males lah, ini mah sudah takdir. Jadi senajan orang belajar kok pinter dewek. Walaupun nggak beramal juga nanti masuk surga kalau Allah berkenan mah. Nah itu nanti akan disalah tafsirkan. Jadi sebenarnya kita ini dipegang oleh Allah. Maksudnya begini, seseorang yang beramal itu juga karena Allah. Maka diceritakan di kitab Riyadhus Shalihin, kalau seseorang dikehendaki Allah masuk surga, disebutlah nama orang itu. Kita pun tahu siapa dia. Kayaknya kok antara pernyataan dan kenyataan berbeda. Ya, seperti pernah seorang sahabat memuji temannya nih, karena di setiap medan perang dia selalu ikut. Wah, manda enak ini surga ini, kata orang sini. Waduh, manda enaknya orang ini.
Karena di berbagai kegiatan dia selalu ikut. Tapi pernyataan Rasulullah justru mengagetkan sahabat. Huwa finnar. Dia di neraka. Kan tercengang sahabat teman-temannya. Masa iya sih? Dia setiap anunya kita lihat dia orang yang baik, selalu ikut perang. Nah, maka ada sahabat yang memata-matai dia, penasaran gitu terhadap kebenaran sabda Rasulullah. Nah, kemudian dia ada pada suatu perang, ketika dia mengalami luka yang begitu banyak, luka yang begitu hebat, sangat menyiksa. Lalu dia bunuh diri. Sahabat itu bunuh diri. Oh iya ini ya Allah, berarti benar apa yang dikatakan Rasulullah. Orang-orang memuji tapi Rasulullah mengatakan dia di neraka. Nah, begitu juga sebaliknya. Orang yang dikehendaki Allah masuk surga, penampakan sehari-harinya penjahat. Saben harinya kelihatannya penjahat. Bukan orang saleh. Tapi nanti detik-detik terakhir dia mau wafat, bisa manuver menjadi orang baik. Ya seperti terbayang oleh kita, tukang sihir saat belum bertanding dengan Nabi Musa. Kan penjahat itu. Tukang sihirnya. Ya. Tapi begitu tanding dengan Nabi Musa, kalah, dan dia tahu yang dihadapi siapa, yang dibela siapa. Itu kan Nabi Musa. Kalau dari sisi logistik, kata bahasa Arabnya, iddah dan uddah. Dari sisi logistik dan persiapan perangnya, atau berjauh dengan Firaun. Dengan kekuasaannya. Jadi kalau Nabi Musa, orang tukang sihir Firaun membela Nabi Musa, lemah sebenarnya. Ya, akan menghadapi sikap otoriter dari Firaun. Tapi itu tidak digubris oleh mereka. Karena dia melihat kebenaran. Akhirnya betul jatuh eksekusi dari Firaun. Mereka pun ya dihukum mati. Dihukum mati dengan bersilang, tangan dan kakinya dipotong secara beda. Tangan kanan dan kaki kiri dan begitu. Tapi mereka siap. Sebelum dieksekusi, mereka diminta untuk meninjau kembali keputusannya. Amantum qabla an adzanakum. Kalian berani menyatakan beriman sebelum aku izinkan. Kalau kalian tidak mencabut pernyataan, maka aku akan eksekusi dengan tangan kaki bersilang. Apa jawaban mereka? Faqdi ma anta qadin. Silahkan. Kami tidak gentar. Karena kami sudah tahu apa yang disampaikan Nabi Musa adalah benar. Kami tidak mau konyol. Kalaupun kami menderita, paling di dunia. Kami tidak mau sampai di akhirat. Nah inilah suatu pernyataan yang betul-betul luar biasa. Dari manusia ya. Dalam hitungan jam, dia bisa berubah menjadi orang baik. Nah itu paralel dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Ada orang, ya, jadi ajal, nasib itu semuanya di tangan Allah. Ada orang yang ditentukan ahli surga. Sehari-harinya penjahat. Beberapa menit lagi, ya, sebelum dia meninggal, yasbiqu. Nah, maka takdir mendahuluinya. Tiba-tiba jadi orang baik. Begitupun sebaliknya. Orang yang penampilannya baik saben hari ditentukan oleh Allah masuk neraka. Ya, karena begitu dia mau meninggal, baik terus ya. Sampai dengan menjelang meninggal, tiba-tiba dia jadi penjahat. Itu bisa terjadi. Coba saudara timbang. Suatu saat saya ikut pengajian, lalu dilaporkan, disampaikan, anggota pengajian ada yang sakit. Marilah kita tengok. Saya nengok ke sana, orang yang sakit ini memang sakitnya luar biasa. Sampai dia ngomong begini, padahal Allah tahu kalau saya sehat, saya itu sholat malam, saya sholat berjemaah. Tapi kenapa Allah takdirkan begini? Nah itu kan suudzon kan? Saya gemetar dengar itu, ya Allah. Kok sampai begitu? Dia ngomong.
Berarti nyata-nyata Allah tidak menghendaki saya orang baik. Dia bilang gitu. Ya Allah, saya sabar sih, jangan ngomong begitu. Saya bilang, enggak, emang begitu kenyataannya. Nah ini, jadi kan ini kan suatu pernyataan yang kesannya tidak baik, gitulah menilai Allah kan. Allah kan punya rahasia yang dia nggak tahu. Kenapa takdirnya seperti itu? Tuh, padahal itu di ujung hidupnya. Sampai begitu tuh. Ya, jadi dua hal kita boleh membuka rahasia tadi tuh, ya. Satu apa? Di depan pengadilan. Yang kedua jika maslahat. Tuh. Kemudian yang diboleh keadaan seperti apa kita boleh membuka rahasia? Pertama, rahasianya sudah tidak rahasia lagi, ya kan? Yang kedua, si pemilik rahasia sudah meninggal. Dan kalau diceritain bahkan akan menambah keimanan. Jadi ada amal yang boleh jadi dia minta dirahasiakan. Waktu jangan beritahu orang ya, amal baik. Nah, setelah dia meninggal, ini patut disampaikan pada orang karena amal ini amal baik. Nah, itu boleh kita buka. Yang ketiga, ayu addi kitman ila darar ablaq min darar ifsya. Yang ketiga, suatu rahasia yang jika disimpan akan menambah bahaya. Ya, akan berujung pada bahaya. Contohnya kita sebagai pejuang tahu di suatu tempat disimpan bom. Jumlahnya ton. Kita tahu di daerah mana, disimpan berapa, persis saya tahu. Nah ini nggak boleh kita diemin, ya kita harus korek. Ya. Sebab kalau didiemin suatu saat akan mendatangkan bahaya. Yang keempat, daf'ul khatar, dalam rangka menolak bahaya. Dalam rangka menolak bahaya, kita dipaksa untuk buka rahasia. Kalau tidak buka, keselamatan nyawa kita terancam. Ya, dalam Islam dibolehin sampai-sampai harus murtad kan? Keluarga Ammar bin Yasir, bapak dan ibunya dieksekusi. Gara-gara tidak mau mencabut syahadat. Tapi saat ancaman itu datang kepada Ammar bin Yasir, beliau tidak mau mempertahankan syahadatnya itu. Ya, tidak menolak. Berani nggak kamu cabut syahadatnya? Dia mengucapkan. Sehingga tersiar kabar, oh Ammar bin Yasir murtad, Ammar murtad. Kata Rasulullah, tidak. Insya Allah tidak. Nah, Rasulullah tahu duluan. Sore harinya, Ammar menjumpai Rasulullah menangis di pangkuan Rasulullah. Ya Rasulullah, hukumlah saya, hukumlah saya. Maka itu turun ayat. Ya. Bahwa Allah memaafkan sepanjang kita dalam keadaan terpaksa. Begitu ya. Jadi kalau kita terpaksa, tapi keringanan itu sampai kepada ibu dari Ammar, Sumayyah kalau namanya, kalau nggak salah, Sumayyah. Ibunya itu namanya Sumayyah. Kata Sumayyah, dia menolak, ya, demi keselamatan dirinya dia menolak. Saya tidak sudi mengotori lisan saya yang sudah bersih dengan la ilaha illallah. Itu di depan orang kafir. Apa yang terjadi? Langsung tombak. Ditujukan kepada apa? Farjinya. Bayangkan saudara. Lalu kakinya diikat onta, 2 onta. 1 onta dihadapkan ke sana, 1 ke sana. Jadi tubuhnya terbelah. Oh, itu luar biasa. Orang salut pada Sumayyah. Itu ibu dari Ammar bin Yasir. Itu disaksikan oleh Ammar di depan dia. Waduh, bagaimana ngelihat eksekusi di depan matanya. Maka ketika ancaman itu datang pada Ammar, Ammar nggak niru ibunya. Ya, saya nurut. Tersiar kabar, Ammar murtad, Ammar murtad, Ammar murtad. Rasulullah tahu kan lewat wahyu. Tidak. Tunggu. Nah itu sore harinya Ammar datang, nangis di atas pangkuan Rasulullah. Hukumlah saya ya Rasulullah, hukumlah.
saya layak dihukum. Tidak, itu turun ayat itu. Wa qalbuhu mutmainun bil iman. Hatinya tetap tenang dalam keimanan, ya. Itu dianggap tidak keluar. Jadi kalau kita menghadapi ancaman, dahulu itu kalau nggak ada Spanyol, untuk membuktikan seseorang muslim apa enggak, tesnya itu makan babi. Waktu itu Spanyol kan runtuh, ya, di awal-awal di akhir kekuasaan kita di Spanyol, itu sampai suasana seperti itu. Testingnya itu dimulai dengan sholat. Semua rumah umat Islam harus dibuka. Yang muslim, sehingga ketahuan sholat apa enggak. Pokoknya mereka harus meninggalkan Islam, sehingga rahasia itu dirahasiakan sama dia Islam. Sholat 5 waktu bisa dihindari dengan ngumpet-ngumpet kan. Setiap Jumat, rumah orang Islam harus dibuka, supaya tidak terlihat mereka Jumatan. Kalau Jumatan kelihatan, dibuka. Itu ujian kedua. Ujian ketiga, disorongin babi. Maka imam masjid pada waktu itu memberi fatwa, kalau disajikan babi, makan saja. Sebab menyelamatkan nyawa lebih penting daripada haramnya makan babi. Ya, kita kan diminta untuk menjaga nyawa kita kan. Ku anfusakum, selamatkan, ya. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri. Itu dihadapkan pada ancaman begitu. Akhirnya dia beri fatwa, kalau disajikan makan saja. Yang penting kita menjadi muslim, jangan sampai murtad. Kalau suruh terpaksa makan saja. Itu sampai fatwanya seperti itu. Ya, alhamdulillah, semoga Indonesia tetap terjaga. Ya, bukan saja kita bebas menjalankan perintah Allah, menghindari babi, nggak dihukum kita kan, nggak makan babi nggak dihukum kan. Nah, itu kan berarti bagus. Sholat juga boleh, zakat juga boleh. Nah, hukum-hukum lain gimana? Dalam proses, on progress. Jangan putus asa mata, enggak, belum sekarang, on progress. Karena banyak orang yang nggak mau. Kalau dipaksakan nggak boleh. Udah, pokoknya orang maling potong tangannya sendiri. Ya Anda yang akan diurusan dengan polisi. On progress. Jangan putus asa. Jadi kalaupun nggak terjadi di masa kita gimana? Kan ada niat. Kita niat menegakkannya. Tuh, jangan tuduh tidak mau. Ya kan? Sebab undang-undang dasar, saudara, nggak tahu tahun berapa itu, saya dipanggil oleh tentara. Dia bertanya begini, undang-undang dasar bisa berubah nggak? Bisa. Saya dihukum karena itu. Beberapa puluh tahun kemudian, wakil-wakil rakyat yang merubahnya. Ya kan? Ini karena tentara itu yang ada di otaknya pokoknya saat itu. Kalau kita kan pemikir. Ya karena undang-undang kan dibuat oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Kalau rakyat setuju berubah, kenapa itu? Sebab di situ ada pasal yang memungkinkan berubah. Untuk bisa mengubah undang-undang ini dibutuhkan 2/3. Dia bilang itu kan saya nggak melanggar. Sekarang iya, gitu. Nah, itu pikiran saya sudah dari dulu begitu. Jadi jangan putus asa. Yang penting niatnya, kan? Ya, kita ingin cerai. Contohnya, naudzubillah ya. Kalau kita mengajukan perceraian, maka hakim akan memeriksa apa yang menyebabkan dia harus bercerai. Kalau menurut penilaian hakim sudah tidak bisa disatukan, memang harus diceraikan. Tapi kalau pihak-pihak yang ingin bercerai ini menutup, ya tidak ada alasan untuk bercerai. Mengapa kalian bercerai? Contohnya ditanya, apa kekurangannya? Enggak ada kekurangan. Sono juga ditanya, enggak ada kekurangan. Maka pengadilan akan mengumumkan, pengadilan menolak perceraian Anda. Akan begitu nantinya. Maka cara lain untuk perceraian supaya cepat, ya, ditangani oleh pembela hukum, lalu dia nggak pernah datang, panggil nggak pernah datang, itu akan cepat.
berarti memang nggak bisa disatukan. Tuh buktinya dipanggil aja nggak datang. Tuh cara pasangan-pasangan yang mengajukan perceraian itu caranya begitu, daripada dia harus jadi sudah sepakat mau cerai. Ya, daripada dia harus menghadapi pertanyaan apa kesalahan pasanganmu. Kan dia cerita jeleknya tuh. Orang kukup. Nanti diketahui banyak orang. Kan waktu pengadilan itu disaksikan banyak orang. Ya kan? Dia nggak mau begitu, ya udah dia nggak datang. Nanti dengan sendirinya di berapa kalinya itu dianggap dijatuhkan cerai. Kalau udah sepakat begitu mah gitu. Karena hakim itu selalu memberikan nasihat, udahlah jangan cerailah dengan ayat-ayat. Terpengaruh dia, oh iya ya, gandeng lagi, anggot lagi, ada kasus, diajuin lagi. Ini kan ahli-ahli ini, si pengadilan ini sudah ahli psikologi, dia sampaikan. Jadi jawabannya mengiyakan, iya benar juga, istilah orang situ lah, begitu. Jadi kalau kita niatnya memang cepat, susah jangan hadir. Jadi psikolog ini pinter-pinter sudah membaca itu. Kelemahannya di mana nanti diomongin. Tapi lain hal kalau orang sudah bayar. Ini di pengadilan Indonesia kan susahnya begitu, maklar pengadilan ini. Cepetin lah, kasih duit. Terus apa pokoknya bagaimana cara Anda cepetin? Kasih duit. Udah cepet. Si hakimnya lalu menyusun dosa-dosa apa yang patut diterapkan. Akhirnya jatuhlah cerai. Gitu Pak, kasus pengadilan. Ya, jadi kalau menyampaikan memang demi kemaslahatan diminta oleh hakim, ya boleh. Contohnya, maaf Pak, dia impoten. Kan mungkin pendengarnya tertawa kan? Gitu kan, heboh. Ya tapi dengan jawaban itu, akan menjadi pasal untuk menjatuhkan perceraian. Contohnya kita nggak bisa, ya berobat dulu lah katanya. Pasti kan hakimnya begitu. Nah, dia bisa mengeluarkan bukti sudah tidak bisa disembuhkan. Demikian kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap menolong dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga nasib anak-anak kita dimudahkan oleh Allah menjadi hamba Allah yang saleh dan penuh berkah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.